Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya Allah ya Rabb, kami sungguh berserah diri atas segala jiwa ini hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkahilah seluruh sahabat-sahabat fillah yang menyimak voice note ini. Hadirkanlah keberkahan, kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam ikhtiarnya untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa ya Rabb. Berikanlah kelapangan seluruh sahabat-sahabat fillah kami dalam menjemput rezeki yang halal dan thayyiban ya Rabb. Berikanlah solusi, jalan terang terbaik untuk senantiasa menemukan jawaban, menemukan kunci, solusi dari setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh seluruh sahabat-sahabat fillah kami ya Rabb. Dan selamatkanlah pula kami semuanya, seluruh sahabat fillah ini, untuk bisa kembali semakin dekat, semakin taat kepadamu, untuk semakin selamat menuju surgamu berjamaah ya Rabb. Amin Allahumma amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkaulah yang mencukupi segala keperluan kami ya Rabb. Tiada ilah yang berhak kami sembah, tiada Tuhan yang berhak kami jadikan tempat untuk bersandar kecuali hanya Engkau ya Rabb. Dan hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami untuk bergantung, untuk berserah diri ya Rabb. Dan hanya Engkau pula lah ya Rabb yang menguasai arsy yang agung. Sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah, alhamdulillah, Allah izinkan kita kembali untuk bisa sama-sama saling belajar, sama-sama menjadikan diri kita untuk melembutkan hati kita melalui wasilah voice note nasihat diri ini. Sebuah nasihat untuk menjadikan diri kita senantiasa bercermin, untuk mengasah jiwa kita sendiri. Sebuah nasihat untuk menjadikan diri ini kembali semakin suci, semakin bersih, semakin menyadari berbagai nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Menjadikan diri kita pula untuk senantiasa bertafakur dan bertadabbur, senantiasa memudahkan kita untuk senantiasa bertasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat surga, sejatinya dalam hidup ini saya yakin sekali diri kita pasti dinaungi adalah sebuah rasa ingin, rasa harap, sebuah hajat yang tentu masing-masing dari kita tentu berbeda-beda. Tapi pernahkah kita sadar bahwasanya segala hajat kita, segala keinginan kita, sejatinya Allah senantiasa ijabah. Tapi seringkali kitanya yang tidak tepat dalam menggapai hajat tersebut. Salah satunya adalah melalui wasilah dari prasangka kita, dari fokusnya pikiran-pikiran kita. Ketika kita memancarkan sebuah prasangka, memancarkan sebuah pikiran, dan setiap pikiran itu mungkin ada yang positif, mungkin ada yang negatif, mungkin ada yang namanya suudzon, mungkin ada yang husnudzon. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah kalian dari kebanyakan prasangka, dari kebanyakan pikiran. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Artinya prasangka itu ada dua hal. Yang pertama, bisa menjadikan itu asbab, menjadikan perisai-perisai rezeki kita, atau justru semakin berdampak untuk bertambahnya pahala kita. Dari setiap prasangka, baik yang suudzon maupun husnudzon, kedua-duanya itu adalah doa, sahabat-sahabat filahku. Artinya
Sejatinya Allah sudah berikan senjata yang sangat luar biasa bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Tapi seringkali kitanya nggak tepat dalam menggunakan senjata itu. Apa itu senjatanya orang-orang yang beriman? Senjata itu adalah doa. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Banyak dari kita yang ketika menggunakan prasangka ini, menggunakan sebuah senjata ini, kitanya seringkali nggak sadar bahwasanya, Masya Allah, ketika kita berprasangka yang nggak baik-baik, ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa harus begini? Kenapa kok nggak lunas-lunas? Kenapa kok terus nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok A, B, C, D? Semua prasangka-prasangka itu senantiasa hadir. Ketika yang hadir adalah yang nggak baik-baik, ternyata apa jawabnya Allah? Ya sebagaimana yang kau prasangkakan, ya itu yang akan terjadi. Masya Allah, na'udzubillah. Maka ketika kita tahu bahwa diri ini sudah Allah bekali sebuah senjata yang sangat luar biasa, sebuah senjata yang sangat ajaib, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Artinya ketika kita tahu betul, sadar betul bahwa kita sudah dipegangi senjata ini, kalau kita ingin pula hidup kita senantiasa diajaibkan oleh Allah, yuk kendalikan senantiasa untuk kita gunakan senjata ini. Gunakanlah prasangka ini untuk hal yang baik-baik. Bayangin sahabat-sahabat fillah, jika seandainya seluruh aktivitas kita, harian kita, prasangka kita ini, pikiran kita ini dipenuhi oleh yang baik-baik, kira-kira apa yang terjadi? Maka Allah akan jadikan doa-doa kita itu senantiasa diijabah dengan penuh, ya, keajaiban demi keajaiban, dengan penuh kebaikan demi kebaikan. Karena setiap prasangka itu adalah doa, dan setiap doa sudah pasti itu diijabah oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan doamu. Artinya, jika setiap prasangka itu adalah doa, dan setiap doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari, ya, jadikanlah nasib kita itu, ya, hal yang baik-baik. Diawali dari mana? Dari fokusnya kita mengendalikan prasangka-prasangka kita. Kita mengendalikan senjata yang sudah Allah siapkan, yang sudah Allah titipkan, yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Senjata itu adalah prasangka yang menjadi doa-doa kita, yang menjadi pegangan hidup kita. Jadi ketika ada kejadian A, ketika ada kejadian B, ketika ada kejadian C, apapun kejadiannya, itu tidaklah penting lagi sahabat-sahabat fillah. Itu semuanya adalah, ya, objektif, semuanya adalah netral, ya. Yang menentukan adalah, ya, kondisi nasib kita adalah bagaimana respon pikiran kita, bagaimana respon prasangka kita atas kejadian tersebut. Jika respon kita masih senantiasa di hal-hal yang belum baik, maka itulah yang akan menjadikan, ya, doa-doa yang akan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk, mulai saat ini, mulai hari ini, mulai pagi yang indah ini, yuk kita hajatkan, kita proyeksikan pikiran-pikiran kita pancarkan, ya, law of projection kita. Hajat-hajat kita adalah yang baik-baik. Jika dalam satu hari pikiran kita itu menyerap informasi 2 juta informasi per detik, maka, ya, kita harus benar-benar hati-hati dalam melihat, mendengar, ya, dan merasakan apa-apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu harus benar-benar kita filter hal yang baik-baik. Kita kendalikan asupan-asupan energi-energi berlian, energi-energi positif dalam jiwa kita. Kalau senantiasa kita bisa mengendalikannya, maka otomatis apa-apa yang kita pancarkan, ya, dalam sehari ada 6.000 pikiran yang kita pancarkan, ya, itu adalah yang baik-baik, ya. Maka itulah yang akan menjadikan doa terus-menerus yang akhirnya menjadi kondisi nasib kita. Jadi 60.000 pikiran setiap hari yang kita pancarkan itu adalah yang baik-baik. Coba bayangin sahabat-sahabat fillah, artinya doa-doa itu semua adalah yang baik-baik. Dan itu yang akan diijabah oleh Allah menjadi kondisi nasib kita yang terbaik. Hidup kita pun kian senantiasa merasakan nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, ada 2 pilihan dalam hidup ini. 1, kita
hidup biasa-biasa saja seperti ini, atau yang kedua, diri kita semakin dihadirkan keajaiban demi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sahabat filah pilih yang satu atau pilih yang kedua? Jika sahabat-sahabat pilih yang pertama, silahkan. Sahabat-sahabat jalani kehidupan kita ini ya seperti biasanya saja. Tapi ketika sahabat-sahabat filah ya memilih kehidupan yang kedua, yakni senantiasa merasakan nikmat demi nikmat, hidupnya kian diajaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk bareng-bareng kita praktekkan, kita amalkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Kita kendalikan senjata yang sudah Allah siapkan kepada kita, bekal yang sudah Allah siapkan, yang sudah Allah titipkan kepada kita, yakni kita kendalikan pikiran kita untuk senantiasa di zona yang terus positif, senantiasa di energi berlian, senantiasa memancarkan prasangka-prasangka pikiran yang baik-baik. Apapun yang mungkin ya, sedang dihadirkan oleh Allah di kehidupan kita, maka yuk, itu sejatinya untuk mengasah diri kita, untuk senantiasa memancarkan yang baik-baik, melatih diri kita untuk senantiasa sabar dan syukur. Ketika kita memancarkan sesuatu, guru saya berpesan, itu adalah sebuah benih yang sejatinya kita tanam. Dan ketika kita benar-benar bisa mengendalikan prasangka kita adalah hal-hal yang baik-baik, maka ya, kita sudah menyiapkan tanah yang sangat subur. Maka benih apapun yang kita pancarkan, doa apapun yang sudah kita munajatkan, saat benih itu sudah benar-benar ya tertanam di tanah yang sangat subur, maka insya Allah apa-apa yang sejatinya sudah dipanjatkan, disampaikan, akan berbuah menjadi pohon yang sangat subur, pohon yang sangat rindang, pohon yang itu adalah sebuah simbol dari munajatnya hajat-hajat kita yang senantiasa kian terwujud. Masya Allah. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat filahku, sahabat surgaku yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari voice note pagi hari ini? Silahkan sahabat-sahabat filah, kita bisa diskusikan, boleh pula diketikkan di grup ataupun di kolom komentarnya. Terima kasih sahabat surgaku, saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trainer Magnet Rezeki, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Semangat pagi, semangat menjemput keajaiban, semangat sahabat-sahabat filahku dalam menjalani aktivitas harian yang penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu sama dan terhubung.